Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Ardiansa Vlog. Nah, hari ini gue nggak bikin konten tentang review aplikasi ataupun konten mukbang ya. Cuman hari ini aku mau bikin sesuatu, sedikit cerita, maksudnya sedikit cerita sama kasih tips lah buat teman-teman semua. Alhamdulillah di ketepatan di tanggal 30 Maret 2021 ya, channel Ardiansa Vlog itu resmi jadi partner YouTube, udah dimonetisasi barusan ya. Nah, buat teman-teman semua, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih banyak ya yang udah support sejauh ini, yang udah dukung channel aku sampai terus berkembang gitu ya. Semoga aku doakan yang buat teman-teman yang udah subscribe, udah rajin komen, udah rajin kasih masukan, aku doakan rezekinya semakin bertambah, terus juga umurnya semakin juga panjang dan sehat selalu, amin. Nah teman-teman semua, aku mau cerita sebenarnya ya. Aku tuh bikin YouTube sebenarnya udah lama banget gitu ya, tapi itu dengan beda-beda akun, beda-beda channel gitu ya. Dulu aku itu bikin YouTube di pertama itu perdana di tahun 2018. Nah, ini kisah perjalanan aku bikin YouTube gitu ya. 2018 aku pernah bikin YouTube, cuman aku belum ngerti kayak gimana sih cara upload konten yang benar, kayak gimana sih cara kerja YouTube itu belum terlalu paham. Jadi aku sekedar pengen coba. Akhirnya aku bikinlah konten waktu itu, cuman sekali upload videonya dan itu subscribe-nya baru 3 ya. Nah, setelah itu aku nggak menjalanin lagi, berhenti total. Terus aku mulai lagi itu bikin YouTube di tahun 2020. Jadi selang waktunya, jadi waktunya lumayan panjang ya, 2 tahun. Aku baru mulai lagi di tahun 2020. Itu nama YouTube-nya nama YouTube-nya itu Kuproico. Nah, jadi nama YouTube-nya Kuproico itu waktu itu tentang cover musik. Jadi pernah bikin, udah banyak banget sih yang udah diupload gitu kan. Terus juga subscriber juga udah lumayan 260-an kalau nggak salah waktu itu. Tapi berhenti juga di tengah jalan. Jadi akhirnya 2 kali gagal aku dalam ngebangun YouTube gitu ya. Nah, akhirnya di tahun 2021, tepatnya bulan 1, teman-teman, aku memutuskan buat bikin lagi konten, bikin lagi channel YouTube yang baru. Nah, tapi sebelum aku mulai videonya, terus aku mikir kan, apa sih nama nama channel yang bagus gitu loh, yang enak gitu ya. Aku minta saran-saran dari teman-teman, sahabat-sahabat terdekat. Ada yang bilang Ardiansa Vlog, ada yang bilang Ardiansa Official, ada yang bilang Yansa Official. Akhirnya aku ambil namaku, tengah-tengahnya Ardiansa Vlog. Kalau aku ambil Rahmat Ardiansa terlalu kepanjangan gitu ya. Terus 2021 itu bulan 1 itu aku bikin. Nah, terus kontennya ya konten yang teman-teman lihat sekarang gitu ya. Alhamdulillah pas di bulan 2 itu aku udah tembus 1000 subscriber lebih. Dan di bulan 3 ini tepatnya tanggal 30 aku udah tembus 4000 jam lebih dan sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube dan resmi menjadi partner YouTube. Nah, ini berkat teman-teman juga semua yang udah support aku. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak, pokoknya terima kasih banyak udah support aku sejauh ini, udah ngedoain aku ya kan. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian ada requestan aku bikin konten apa, silakan komen di kolom komentar, siapa tahu aku bisa ngecobanya gitu ya, asal itu positif gitu. Nah, teman-teman, aku cuman mau kasih tips buat kalian semua. Kalau kalian pengen bikin YouTube, dari pengalaman aku pribadi ya, pertama itu kita harus ngerti kayak gimana cara kerja YouTube. Itu paling penting. Yang kedua, kita harus tahu apa tujuan kita bikin YouTube. Nah, jadi kita harus punya tujuan dong. Kita harus punya
tujuan apa sih, kenapa sih kita harus bikin YouTube, apa alasan kita mau bikin YouTube gitu. Jadi kalau kita udah punya tujuan teman-teman, insya Allah sebesar apapun hambatannya ke depan kita nggak bakalan gampang nyerah. Nah yang ketiga, terus belajar dari kesalahan, kegagalan, belajar dari pengalaman orang lain. Ini juga aku juga alhamdulillah belajar terus dari pengalaman-pengalaman di konten di YouTube channel YouTube seperti Denjitse, Timon Adioso, tutorial pemula itu ya. Itu mereka yang mengajarkan seputar tentang YouTube ya kan, apa namanya, bagaimana cara mengembangkan YouTube. Nah itu sangat bermanfaat banget. Di situ aku banyak belajar dari channel-channel mereka semua. Dan juga aku berterima kasih juga buat orang-orang yang udah berjasa di YouTube aku. Pokoknya semoga rezekinya semakin lancar dan usahanya juga semakin lancar, dipanjangkan umurnya. Dan terima kasih buat semuanya yang udah berjasa intinya buat channel aku ini ya. Nah terus teman-teman, jangan pernah nyerah ya buat memulai sesuatu hal. Kalau misalnya teman-teman gagal sekali, 2 kali, 3 kali, terus coba sampai berhasil. Ketika teman-teman gagal, anggap aja itu sebagai pembelajaran, anggap aja itu sebagai motivasi teman-teman buat terus bangkit, memperbaiki dari kesalahan. Nah, terus juga teman-teman harus mempunyai visi misi dalam untuk ngebangun YouTube gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang buat ngebangun YouTube itu susah-susah gampang. Kenapa sih dibilang susah-susah gampang? Kalau kita bukan orang yang terkenal, buat cari 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu sulit, nggak mudah. Tetapi masih ada tetapinya. Kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar tekun, ulet, walaupun kita bukan orang terkenal, masih bisa kita tembus 4000 jam tayang sama 1000 subscriber. Nah, terus biasanya kan banyak orang pengen bikin YouTube, Kak, aku pengen bikin YouTube nih, tapi aku bingung aku harus bikin konten apaan ya kan. Sebenarnya teman-teman bikin konten itu nggak harus mengikuti konten-konten orang lain gitu ya. Jadi teman-teman punya keahlian apa, basic teman-teman ini di mana, ya udah itulah yang bakalan teman-teman gunakan untuk membangun channel teman-teman. Jadi nggak harus mengikuti orang-orang yang punya YouTube yang gede kan. Misalnya mereka ada yang bikin tutorial masak, tutorial YouTube seputar YouTube, atau misalnya apalah gitu ya. Jadi ya jangan mengikuti gaya orang lain gitu lah. Jadi jadilah diri sendiri. Apa yang teman-teman bisa itu yang teman-teman lakuin. Yang penting apa? Rajin bikin kontennya, sering upload, terus juga rajin belajar gitu aja ya. Masalah kan nanti kalau misalnya sedikit yang nonton gimana ya. Kalau di awal-awal sih memang kayak gitu ya, jadi memang agak sepi penonton. Tapi kalau lama-lama kita sering bikin konten, terus kita sering share ke teman-teman kita, share ke sosmed, itulah gunanya sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, aplikasi-aplikasi lain itu dimanfaatkan untuk membangun channel kita. Intinya seperti itu aja teman-teman ya. Jadi kita harus rajin, selain kita rajin belajar, rajin upload, kita juga rajin share ke teman-teman kita, ke orang-orang lain supaya tahu kalau kita ini punya YouTube gitu. Nah, jadi jangan bingung ketika teman-teman mau ngebangun YouTube atau bikin YouTube, teman-teman bingung harus bikin kontennya konten apa ya kan. Jadi sebisa teman-teman ahlinya di mana ya, terus juga basic teman ini kayak gimana gitu kan. Atau misalnya teman-teman hobi masak, ya udah bikin konten tentang masak. Teman-teman hobi dandan, pakai tutorial perawatan wajah. Teman-teman hobi shopping, ya udah kalian bikin konten tentang shopping ya kan. Kalian misalnya hobi game, ya udah jadi gaming ya kan. Itu aja, simpel sebenarnya, nggak perlu bingung kayak gitu. Jadi jadilah di versi dirimu sendiri, jangan mengikuti orang lain ya. Terus belajar seiringnya waktu, lama-lama teman-teman akan paham gitu. Oh, cara kayak gini cara kerja di YouTube, oh kayak gini cara ngembangin YouTube kayak gitu. Dan aku bukan mau ngajarin teman-teman, tapi ini adalah pengalaman diri aku sendiri. Ini pengalaman diri aku sendiri yang aku bagikan ke teman-teman semua gitu ya. Jadi lumayanlah pengalaman aku di YouTube itu udah 2 kali gagal. Jadi bener-bener ini buat pembelajaran buat diri aku sendiri gitu ya. Terus juga teman-teman aku kasih tahu juga buat teman-teman kita sharing aja ya. Nah, jadi
mumpung kita masih muda ya kan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, pikiran yang sehat ya kan, tenaga yang kuat, gunakanlah handphone kita ini ya kan, kuota kita ini untuk membangun aset gitulah. Jadi kita harus cerdas melihat peluang gitu. Jadi jangan kebanyakan kita menonton kesuksesan orang lain ya kan, dan saatnya kita yang menjadi sejarah gitu. Intinya mumpung masih muda jangan pernah malas, cobalah hal-hal yang belum pernah kalian coba gitu. Lakukan hal-hal yang menurut kalian ini menarik, yang bikin kalian penasaran, itu lakukan segera. Jadi jangan kebanyakan mikir, intinya langsung action aja. Tapi kalau kebanyakan mikir nanti nggak jadi-jadi gitu ya. Iya, orang pemikir itu akhirnya banyak penganalisa daripada tindakannya gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh komen ya di kolom komentar, Kak aku pengen bikin YouTube, kayak gimana caranya nih? Insya Allah nanti aku bakalan ajarin. Kak gimana caranya, aku mau bikin konten apa yang bagus, Insya Allah nanti aku ajarin juga ya. Siapa tahu nanti kita bisa collab bareng gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin YouTube, nanti silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita bisa insya Allah bisa collab bareng di lain waktu ya kan. Nanti aku bakalan ketemu sama kalian, kita bakalan ngevlog bareng gitu ya. Pokoknya aku hari ini seneng banget teman-teman, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sesenang-senangnya orang ya, karena udah 2 kali gagal dan yang ketiga kali ini bener-bener berhasil gitu. Seneng banget, alhamdulillah gitu loh. Nggak sia-sia perjuangan selama ini. Memang benar sih, perjuangan itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Cepat atau lambat pasti bakalan terbayar lunas gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah berusaha keras, udah berdoa setiap hari, tapi hasilnya belum ada, sabar. Karena itu Allah itu memantaskan diri kita buat hasil yang bagus gitu. Jadi terus kerja keras, belajar kan kayak gitu. Jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Kecewa boleh, capek itu boleh, yang penting apa? Jangan pernah menyerah. Ketika kita menyerah, hilang semua harapan kita. Gitu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman kita juga yang sekarang lagi ngebangun YouTube cepet dimonet juga, seperti misalnya ada teman-teman aku ya kan yang lagi sekarang ngejar monet, yaitu ada Alkina Official ya kan, ada Firman Tansal, ada Ojan Kadafi, ada Arif juga, dan yang lain-lainnya. Mereka ini lagi tahap monet ya. Semoga cepat dimonetasi, semoga cepat 1000 subscriber, semoga cepat 4000 jam tayang, amin gitu ya. Nah mungkin teman-teman kayak gitu aja ya. Aku hari ini bukan mau bikin konten apa gitu, cuman mau sharing-sharing dan mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua dan berbagi tips aja. Oke teman-teman, pesan dari aku di akhir konten, aku cuma berpesan buat teman-teman semua. Kita ini diberikan waktu 24 jam sama Yang Maha Kuasa. Ya, masa muda kita cuma sekali. Jadi manfaatkan masa muda kita untuk bekerja keras, bukan buat bersenang-senang. Manfaatkan waktu kita itu untuk bekerja keras, bukan buat rebahan. Ya. Kalau kita ingin jadi orang yang berhasil, maka kerja keraslah dan kerja cerdas. Ingat teman-teman, yang kerja cerdas, yang kerja keras aja nggak ngejamin mereka bisa sukses. Apalagi kalau kita malas. Jadi jangan pernah malas. Ya. Terus bekerja keras setiap hari, jangan lupa doa. Ingat kalau udah tiba waktunya, rezekimu bakalan datang. Bismillah, apa yang kamu harapkan, apa yang kita harapkan selama ini bakalan tercapai satu demi satu. Intinya apa? Setiap hari berdoa, jangan pernah putus asa, jangan pernah malas, dan juga giat belajar dalam pematangan diri. Teruslah berproses, karena nggak ada sesuatu hal itu yang dicapai dengan instan. Semuanya butuh proses. Semua orang mengalami proses yang berbeda-beda. Jadi nikmatin aja prosesnya, baik itu susah, senang, duka, sedih, pahit, manis, dah itu nikmatin aja. Karena sebenarnya proses itu yang paling indah.
Mungkin sekian dari saya teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah. I love you guys.